Judul Rencana Putus Asa. Dimensi bayangan terus bergolak. Para dewa kini menghadapi musuh yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki keuntungan lingkungan yang melemahkan mereka. Arka berdiri di depan, tubuhnya bergetar oleh serangan-serangan sebelumnya. Tetapi semangatnya tetap tak tergoyahkan. Pandangannya tertuju pada obelisk besar di kejauhan, yang memancarkan aura gelap dan menjadi sumber kekuatan Forian serta Acheron. Kita harus menghancurkan obelisk itu, ulang Arka, mencoba menyemangati kelompoknya yang kelelahan. Jika tidak, kita tidak akan punya peluang melawan mereka. Forian yang berdiri dengan sikap arogan di atas reruntuhan bayangan tertawa sinis. Apa yang kalian bicarakan, Arka? Kau pikir menghancurkan obelisk itu akan mengubah sesuatu? Aku tidak bergantung pada itu. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Acheron melangkah maju. Matanya yang bercahaya ungu menyapu para dewa. Tapi coba saja, aku ingin melihat kalian gagal lagi seperti sebelumnya. Dunia ini sudah menjadi milik kami. Membagi tugas. Dengarkan aku, kata Arka kepada yang lain sambil berbisik. Aku akan menghadapi mereka dan mengalihkan perhatian mereka. Seraphis, Kaelon, dan Mira, kalian harus mencapai obelisk itu dan menghancurkannya. Hanya itu cara kita untuk menang. Arka, itu terlalu berbahaya, protes Mira, tetapi Arka hanya menggeleng. Tidak ada waktu untuk ragu. Jika kita gagal, dunia fana akan jatuh ke dalam kekacauan. Seraphis mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Baik, kami akan melakukannya. Tapi jangan mati, Arka. Kaelon mengepalkan tinjunya. Semoga rencanamu ini berhasil. Pertarungan 1 lawan 2. Dengan pedangnya yang bersinar terang, Arka maju menghadapi Forian dan Acheron. Ia tahu kekuatannya tidak sebanding dengan dua musuh ini, tetapi ia harus mencoba. Dengan teriakan penuh semangat, ia melancarkan serangan pertama, mengayunkan pedangnya ke arah Forian. Forian mengangkat tangannya, menciptakan perisai gelap yang memblokir serangan itu. Benar-benar sia-sia, Arka, katanya, sambil melancarkan serangan balik berupa ledakan energi hitam yang menghantam Arka dengan keras. Namun, Arka tidak mundur. Ia bangkit kembali, meluncur ke arah Acheron dengan kecepatan luar biasa. Acheron, yang lebih lihai dalam manipulasi bayangan, menciptakan tiruan dirinya yang menyerang Arka dari berbagai arah. Arka harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghindari serangan tersebut, sementara serangannya sendiri hampir tidak mengenai sasaran. Kau hanya memperpanjang penderitaanmu, ejek Acheron, mendekati obelisk. Sementara itu, Seraphis, Kaelon, dan Mira bergerak menuju obelisk. Perjalanan mereka tidak mudah. Wraith dan makhluk bayangan lainnya terus menyerang mereka tanpa henti. Seraphis menggunakan kekuatan anginnya untuk menciptakan perisai pelindung, sementara Kaelon melindungi mereka dengan api yang membara. Obelisk itu semakin dekat, kata Mira, menunjuk ke puncak yang berkilauan di tengah kabut hitam. Kita harus cepat. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh gelombang besar Wraith yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kaelon mengayunkan pedangnya dengan penuh tenaga, menciptakan ledakan api yang menghancurkan sebagian besar musuh, tetapi tubuhnya mulai melemah. Kita tidak bisa bertahan lebih lama, katanya dengan napas berat. Tetap maju, seru Seraphis. Jika kita berhenti, Arka akan bertarung sia-sia. Momen kritis. Arka mulai kehabisan energi. Setiap serangan yang ia lancarkan terasa sia-sia di hadapan kekuatan Forian dan kecerdikan Acheron. Tubuhnya terluka parah, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus menyerang, memaksa kedua musuh itu untuk tetap fokus padanya. Di kejauhan, ia melihat Seraphis, Kaelon, dan Mira akhirnya mencapai obelisk. Mira menggunakan kekuatan airnya untuk menyerang fondasi obelisk, menciptakan retakan besar di permukaannya. Namun, obelisk itu tampak terlalu kuat untuk dihancurkan dengan mudah. Kita butuh lebih banyak kekuatan, teriak Mira. Kaelon mengangkat pedangnya, memusatkan seluruh energinya ke dalam satu serangan besar. Api yang ia ciptakan membakar terang, meluncur ke arah obelisk dengan kekuatan dahsyat. Serangan itu menghantam obelisk dengan keras, menyebabkan retakan-retakan besar muncul di seluruh strukturnya. Akhir pertarungan, Acheron menyadari apa yang terjadi, berteriak marah. Tidak, jangan sentuh itu. Ia mencoba melarikan diri dari pertarungan dengan Arka, tetapi Arka memblokir jalannya, meskipun tubuhnya sudah hampir tidak mampu berdiri. Kau tidak akan kemana-mana, Acheron, kata Arka dengan suara penuh tekad. Dengan satu serangan terakhir, Seraphis menggabungkan kekuatan angin dan air, menciptakan badai besar yang menghancurkan obelisk. Saat obelisk itu runtuh, seluruh dimensi bayangan bergetar hebat. Forian dan Acheron terdorong mundur oleh ledakan energi yang dihasilkan.
Kekuatan mereka yang berasal dari dimensi itu mulai melemah, memberikan para dewa kesempatan untuk melawan mereka dengan lebih seimbang. Namun, pertempuran belum usai. Forian dan Acheron mungkin melemah, tetapi mereka masih berbahaya. Para dewa kini harus memanfaatkan momen ini untuk mengakhiri ancaman mereka sekali dan untuk selamanya. Bersambung ke episode 5.